mending wadah atau tempat fermentasi ini atau yang udah jadi ini ya kan, dikasih label atau tulisan gitu apa namanya, seumpama ini mol bongo pisang, makanya ditulisi mol bongo pisang ya kan. Oke, selamat sore sahabat tani, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore kali ini saya akan melakukan perawatan lanjutan, yaitu penyiraman pada tanaman cabai rawit saya. Nah, di sini cuacanya lagi penghujan ya. Di cuaca penghujan gini kenapa tetap saya siram? Jadi saya menyiram tidak hanya menggunakan air biasa saja ya. Di sini akan saya tambahkan nutrisi, yaitu ini yang udah saya bawa. Ada pestisida nabati, PGPR, dan mol bonggol pisang. Tujuannya saya tambahkan pestisida nabati adalah untuk imunitas tanaman saya, dan PGPR untuk menekan pertumbuhan bakteri atau jamur patogen yang berasal dari dalam tanah ya kan. Terus mol bonggol pisang untuk menambahkan unsur HRP ya, fosfat ya, karena ini kandungan terbesarnya itu fosfat. Jadi seperti yang kita ketahui, unsur hara fosfat itu bisa membantu dalam pembentukan akar tanaman muda ya. Terus juga bisa memperkuat tanaman muda. Nah, seperti itu. Jadi selain bisa untuk mempercepat pertumbuhan akar tanaman muda, juga bisa memperkuat tanaman muda seperti itu. Nah, inilah di antara kelebihan dari mol bonggol pisang. Sedangkan untuk PGPR juga mengandung bakteri penambat N ya, yaitu dengan secara ambisiosis, yang artinya nanti kalau udah kita aplikasikan ke tanaman kita ya kan, terus bakteri itu menyebar, terus dia hidup di antara perakaran tanaman itu. Nah, dia terus menambat nitrogen bebas dari udara, diserapnya lalu disalurkan ke tanaman agar bisa diserap oleh tanaman kita. Dan ini selain untuk antibiotik juga mengandung JPT juga ya, zat pengatur tumbuh. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan dosisnya di sini. Ini takaran airnya 6 liter ya. Saya taruh dulu rokok saya ini biar enggak ribet. Nah, ini udah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Ini pas 40 cc takarannya. Nah, di sini saya memberi mol bonggol pisang yaitu 30 cc. Nah, segini. Jadi nggak sampai penuh ya. Kalau penuh kan peres itu 40 cc. Jadi ini ya kurang-kurang 10 cc lah ini. Jadi pas 30-an. Oke, kita tuangkan. Terus kita tambahkan PGPR-nya juga 30 cc sama. Nah, kita tuang. Terus yang terakhir kita beri untuk pestisida nabatinya sekitar 12 cc. Jadi kalau separuh ini kan 20 cc ya kan. Jadi seperempatnya lebih sedikit. Nah, antara itulah. Jadi 12 cc lebih kurangnya. Jadi kalau untuk hitungan per liternya ya kan, saya memberi ini 2 cc ya kan, itu kan 6 liter. Jadi 2 kali 6 kan 12 ya kan. Terus saya memberi ini 5 cc. 5 kali 6 kan 30 ya kan. Sama ini juga 5 cc per liternya. Begitu. Jadi untuk takaran pasnya itu per liter, mol bonggol pisangnya 5 cc, PGPR-nya 5 cc, terus pesnapnya 2 cc begitu ya. Sekedar tambahan dari saya untuk teman-teman sahabat tani yang baru-baru coba untuk bikin pupuk organik, mending
wadah atau tempat fermentasi ini atau yang udah jadi ini ya kan, dikasih label atau tulisan gitu apa namanya, seumpama ini mol bongo pisang, makanya ditulis mol bongo pisang ya kan. Terus BGPR tulis BGPR, Pesnap tulis Pesnap, begitu ya, biar tidak salah. Biasanya kalau masih baru-baru coba itu masih kadang masih ketukar-tukar gitu. Kalau saya udah mulai hafal dari aromanya, jadi setiap pupuk organik itu menimbulkan aroma yang berbeda-beda. Jadi karena udah sering saya membuat pupuk organik cair, jadi saya hafal sama apa aroma dari yang ditimbulkan dari pupuk tersebut. Oke, kita lanjut untuk dosis pemupukannya. Maaf, jadi ribet jadinya. Untuk dosis pemupukannya per batangnya berapa cc? Mari kita lanjut. Oke, teman-teman sahabat tani, di sini airnya udah saya aduk secara merata bersama nutrisi tambahan tadi ya. Dan untuk dosis pemupukan per batangnya saya memberikan hanya 40 cc. Kenapa hanya 40 cc sedangkan di video sebelumnya saya memberikan 80 cc ya, karena dua kali ini karena ini di musim penghujan, jadi nggak perlu kita terlalu banyak penyiraman. Ini hanya untuk tujuan menambahkan nutrisi ya, juga untuk memperkuat tanaman tersebut. Nah, seperti ini, jadi tidak lebih dari 40 cc ya. Nah, saran saya untuk pemupukan bahan-bahan organik cair ini tidak perlu banyak-banyak, yang penting sering gitu ya, daripada nanti banyak-banyak terus OD overdosis malah kecewa kita ya kan. Dan ini sepertinya tunas-tunas lateralnya udah mulai tumbuh ya, tunas airnya ya. Terlihat jelas ya teman-teman ya, tuh tunggu ya, ini karena HP-nya HP agak murahan jadi itu lihat ya di ketiak-ketiak daunnya itu ya. Nah kelihatan ya. Nah ini usia berapa, 19 HST, karena 3 hari yang lalu usianya 16 HST ya waktu saya melakukan ini pangkas pucuk atau pangkas apikal ya. Nah ini juga pada tumbuh juga. Nah itu terlihat. Nah itu di ketiak-ketiak daun itu ya kan. Nah jadi pemupukan walaupun saya kemarin terlambat itu ya kan, ternyata ada efeknya karena saya tambahkan nutrisi yang banyak juga kemarin itu ya, bisa dilihat di video saya sebelumnya itu. Nah ini juga mulai tumbuh itu. Nah kan ini juga tuh udah mulai tumbuh tuh. Ye asik, tanamanku udah mulai berkembang nih. Jadi istilahnya eksperimen saya ini bisa mulai berjalan dengan baik ya. Nah ini tuh, ini ada mulai malah agak besar nih tunasnya nih. Nah tuh ya, ini udah mulai agak besar. Oke, segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman tani, terutama teman-teman sahabat tani yang masih pemula seperti saya. Ini karena udah mulai sore ya, masih banyak lagi yang mau dipupuk biar cepat siap. Saya pun mau pulang, nanti keburu gelap. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.